صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا إنا نسألك محبة حبيبك سيدنا محمد وانصرنا يوم القيامة مع زمرته وتحت لوائه. وارزقنا يا ربنا الفرح قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu dan para pecinta baginda Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah bahwa kalau benar-benar Allah memberikan kepada hati kita kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad, maka sungguh urusan kita beres. Urusan kita beres. Karena kecintaan kepada Nabi Muhammad adalah kunci keselamatan. Orang beramal baik sebanyak apapun, kalau di hatinya tidak ada cinta kepada Rasulullah, maka dia tidak akan selamat. Tapi sebaliknya, dengan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, mungkin amalnya pas-pasan. Sholat 5 waktu saja, sholat sunnah qabliyah, ba'diyah, sederhana, akan tapi dalam hatinya penuh dengan kecintaan kepada Rasulullah, maka ketahuilah dijanjikan nanti akan bersama Rasulullah. Dikisahkan ada seorang awam, orang pegunungan namanya Arabi. Ada orang pegunungan suatu ketika hadir di majelisnya Rasulullah. Waktu itu baginda Nabi bercerita tentang dahsyatnya hari kiamat. Bagaimana keadaan hari kiamat yang menakutkan, keadaan yang luar biasa dahsyat. Di saat baginda Nabi bercerita tentang keadaan hari kiamat, bagaimana manusia dibangkitkan kemudian berjalan di padang mahsyar. Yang perjalanan di padang mahsyar bukan perjalanan 100 tahun, tapi puluhan ribu tahun. Dan orang berjalan dengan amal masing-masing. Ada yang berjalan dengan lututnya, ada yang berjalan merangkak, ada yang berjalan dengan tenggelam dalam keringat busuknya. Bermacam-macam orang di padang mahsyar. Di saat Nabi bercerita tentang keadaan padang mahsyar, orang-orang besar seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, orang-orang hebat yang banyak ibadahnya pada menangis, merasa takut dengan keadaan di padang mahsyar. Belum neraka nanti seperti apa? Orang pada menangis. Lalu ada orang pegunungan, orang awam seperti kita. Orang awam yang tidak sehebat Sayyidina Abu Bakar, bukan sehebat Sayyidina Umar, tidak sehebat Sayyidina Ali. Orang awam. Di saat melihat Sayyidina Abu Bakar menangis, dia bingung. Kalau Abu Bakar saja ketakutan, lalu bagaimana nasibku nanti di akhirat? Bagaimana nasibku orang awam ini yang ibadahnya pas-pasan, lebih banyak dengan kesibukan urusan ibadah kurang? Yang hebat ibadahnya saja pada ketakutan, lalu bagaimana keadaanku? Begitu takutnya orang pegunungan tersebut, lalu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'atu ya Rasulullah, kapan hari kiamat itu akan tiba? Nabi Muhammad terheran, ini orang pada takut kok ini malah bertanya. Lalu Nabi bertanya kembali, memang kamu punya persiapan apa? Mada a'dadta laha? Kamu punya persiapan apa? Kau berani bertanya hari kiamat? Memang sudah cukup pak bekalmu? Maka orang awam tersebut malah merasa bingung. Kenapa? Dia bertanya itu karena merasa bekalnya sedikit. Dia bukan orang besar seperti Abu Bakar, bukan orang besar seperti Sayyidina Abu Bakar, bukan seperti Sayyidina Umar. Dia orang awam, malah ditanya Nabi, kamu punya bekal apa? Dia menjawab, akhirnya apa? Laki-laki itu menjawab, aku tidak punya persiapan apa-apa kecuali kecintaanku kepada Allah dan kecintaanku kepadamu ya Rasulullah.
kecintaan kepadamu ya Rasulullah. Kalimatnya sederhana, tapi rupanya jawaban itu didengar oleh Nabi, dirasakan oleh Nabi sebagai ungkapan yang indah. Lalu Nabi menghadap dengan kepada orang tersebut, menghadap dengan wajah dan badannya. Kemudian Nabi berkata, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Karena yang kau cintai adalah aku di sini Nabi Muhammad, maka engkau akan bersama Rasulullah. Senang hamba tersebut mendengar jawaban semacam itu, dan jawaban Rasulullah dirasakan indah untuk semua yang hadir pada waktu itu. Dan ketahuilah bahwa ungkapan Nabi itu kabar gembira untuk umat Nabi Muhammad sampai akhir zaman. Biarpun kita hidup jauh daripada zaman Nabi, bahkan kita jauh daripada kota Madinah, akan tetapi kalau nanti hati Anda ada kecintaan kepada Rasulullah, jangan khawatir, Anda akan bersama Rasulullah. Kalau bersama Nabi Muhammad gak ada capeknya, gak ada susahnya. Di padang mahsyar bersama rombongan Rasulullah, di bawah bendera Rasulullah. Di alam barzakh pun demikian, belum lagi di Shiratal Mustaqim, di surga pun dengan Rasulullah. Kuncinya adalah mahabbah, kecintaan kepada baginda Nabi. Maka dari itu, apa yang terpenting dalam hidup kita membangun cinta kepada Rasulullah. Urusan sholat dan sebagainya itu kalau tidak dikerjakan atas dasar cinta, makanya sholatnya orang munafik. Sholatnya orang munafik tidak menikmati dalam sholatnya, sehingga sholat mengikuti Rasulullah. Semua perilaku mengikuti Nabi Muhammad jika tidak dilakukan atas dasar kecintaan kita untuk meniru Rasulullah, mengikuti Rasulullah, maka ketahuilah semua pekerjaan itu akan sia-sia. Tapi sebaliknya, kalau kita mengerjakan atas dasar kecintaan kepada Rasulullah, Masya Allah, indah, tidak akan merasa beban, tidak akan merasa berat. Dari itu, apa yang kita kerjakan karena atas dasar mencintai Nabi Muhammad SAW itu menjadi amal yang diterima oleh Allah. Jadi kuncinya cinta di sini. Maka jangan heran kalau para ulama di mana-mana membahas mahabbah, cinta Nabi. Sebab mengikuti Nabi Muhammad ada orang mengikuti saja. Mengikuti orang kafir bisa mengikuti, orang munafik bisa mengikuti. Ada pada zaman Nabi orang munafik sholat bersama Rasulullah, bahkan perang bersama Nabi Muhammad, tapi dikatakan di ahli neraka karena dia munafik. Sholatnya sama dengan sholatnya Rasulullah, di belakang Rasulullah, tapi hatinya tidak ada cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mencintai Nabi Muhammad itu terus ke bawah. Mencintai Nabi Muhammad, kemudian kalau mencintai Nabi Muhammad harus mencintai sahabat Nabi Muhammad, harus mencintai keluarga Nabi Muhammad sampai ke bawah, mencintai umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah tidak ada di tengah-tengah kita, sudah wafat. Lalu apa yang bisa kita saksikan saat ini? Yang bisa kita saksikan adalah umat Nabi Muhammad. Nah, ini adalah pembahasan kita saat ini. Kalau memang dirimu ingin mencintai Nabi, sekarang belajar mencintai tetanggamu, saudaramu karena Nabi Muhammad, karena Allah dan Rasulnya. Lihat ini umat Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Itulah makanya Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin, kasih sayang yang Allah berikan untuk semesta. Maka siapapun yang di dalam hatinya penuh dengan kasih sayangnya Rasulullah, maka ketahuilah dia tidak akan memandang tetangga dengan merendahkan, tidak akan memandang membantu dengan merendahkan, tidak akan memandang umat Nabi Muhammad dengan merendahkan, akan memandang dengan penuh kecintaan. Coba indah yang diajarkan Nabi SAW. Maka dari itu malam ini kalau kita ingin, tadi judulnya adalah sambung hati dengan Rasulullah. Sambung hati dengan Rasulullah perlu bukti. Nabi Muhammad sudah wafat, tidak ada di depan kita. Kalau ingin membuktikan cintailah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini yang perlu kita bangun. Dimulai dari siapa? Ada orang tua kita, ada saudara kita di sana, ada pasangan kita, suami istri. Makanya kalau orang hidupnya dengan cinta kepada Rasulullah, semuanya indah. Kalau betul cinta kepada Nabi Muhammad, mustahil akan zalim kepada umat Nabi Muhammad. Kenapa kau masih akan zaliman di rumah kita? Suami zalim kepada istri, ropos cintanya kepada Rasulullah. Istrimu itu siapa sih? Umat Nabi Muhammad. Suamimu siapa? Umat Nabi Muhammad. Bukan sekedar suami saja, bukan. Tapi dia adalah umat Nabi Muhammad. Di saat kita ingin ngomong kasar kepada dia, kita harus tahu itu umat
Nabi Muhammad. Lihat ini umat Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad. Tebarkan kasih sayang, gak akan mengunci, gak akan mencaci, gak akan menfitnah. Sekarang terjadi fitnah di mana-mana, naudzubillah, karena jauhnya hati dengan Rasulullah SAW. Jauhnya hati dengan Nabi Muhammad SAW. Memandangnya tidak tembus ke Rasulullah. Tapi kalau perindu Nabi, cinta Nabi, tembus Nabi Muhammad. Tidak melihat manusia sekedar manusia. Dia ingat ini umat Nabi Muhammad. Dia bersyahadat, dia mengakui Nabi Muhammad. Dia tembus ke Rasulullah. Itulah pandangan yang harus kita hadirkan di hati kita. Bukan hanya sekedar ini tetanggaku. Bukan hanya sekedar ini adalah pamanku. Bukan sekedar ini adalah saudaraku, tidak. Dia adalah umat Nabi Muhammad SAW. Siapakah umat Nabi Muhammad? Umat Nabi Muhammad itu adalah hamba yang setiap malam disebut oleh Rasulullah. Anda itu setiap malam disebut Nabi Muhammad dengan derai tangis, derai air mata. Nabi memohon. Siti Aisyah yang menyaksikan setiap saat Nabi malam, setiap malam menangis. Nabi menangis yang disebut umatku, umatku, ya Allah, umatku, umatku, umatku. Maka Nabi mengatakan, aku rindu kepada mereka. Bahkan kita dianggap sebagai ikhwani, saudaraku. Aku rindu kepada ikhwani, mereka adalah orang yang beriman kepadaku namun tidak pernah melihatku. Maka dari itu ya, kita ingin diakui Nabi nanti. Jangan hanya sekedar ngaku-ngaku umat Nabi Muhammad tapi di hati kita nggak sambung. Kalau nggak sambung percuma. Tapi insya Allah Anda datang ke tempat ini, Anda bahkan kami yakin dan saya yakinnya, khusnudon kami, Anda tidak akan mau melangkahkan kaki menuju ke tempat ini kecuali karena ada benih cinta di hati Anda kepada Rasulullah. Yakin saya. Kalau di hati Anda nggak ada cinta, nggak akan datang ke tempat ini. Untuk apa datang ke sini? Maka benih ini harus kita syukurkan pada malam hari ini. Benih cinta ini kita syukurkan. Tapi kami mulai jalinan di antara kita. Terlebih dahulu antara kita. Jadi begini, ada kaidah. Orang yang mengajar ada adab. Anggap kami mengajar saya. Mengajar bukan berarti orang lebih baik di hadapan Allah, tidak. Hanya posisinya saya lebih tahu lebih dulu, maka saya kasih tahu yang lainnya. Yang paling hebat di hadapan Allah, yang paling tulus di antara kita, bukan jaminan yang di atas mimbar ini, yang di atas kursi, lalu surganya lebih tinggi, enggak jaminan. Bisa jadi orang yang di belakang sana terlambat, tapi kerinduannya lebih tinggi daripada saya, akan dekat dengan Rasulullah. Jadi kita ini berlomba-lomba saat ini. Akan tapi yang pertama adalah adab di antara kita. Seorang guru kalau mengajar tidak dengan cinta, tidak akan menghantarkan ilmu. Maka ini kaidah pertama. Makanya pada ustaz dimanapun berada, tanamkan kecintaan kepada orang yang akan belajar dengan kita, karena kita akan diangkat oleh Allah gara-gara mereka. Jadi saya itu pergi ke tempat ini bukan saya bagi-bagi surga ibu bapak, tidak. Saya mencari surga. Bakalan barangkali surga saya ternyata disimpan di Maratua. Makanya saya kejar ke sini. Jadi gak ada ustaz bagi-bagi surga, ustaz sombong amat dia, surganya siapa? Gara-gara saya datang ke sini, tak taunya ada beberapa hamba Allah yang kemudian menjadi khusyuk ibadahnya. Selamat masuk surga, lumayan saya dapat surga nanti. Saya tidak punya surga. Dan saya harus datang dengan cinta. Saya harus datang dengan kasih sayang. Dan bukan basa-basi kalau kami sampaikan. Tidak jaminan saya itu lebih bagus daripada yang paling rendah di antara yang ada di sini. Karena itu urusan hati dengan Allah dan Rasulnya. Maka dari itu para ustadz harus punya adab. Kalau seorang guru tidak punya cinta kepada murid, kalau seorang ustadz tidak cinta kepada jamaah, tidak akan memberikan ilmu. Ingat kaidah ini. Makanya Imam Nawawi mengajarkan bagaimana syaratnya mengajar para asatidz semuanya. Kalau mengajar itu Imam Nawawi ngajari. Malamnya sudah dia mengadu pada Allah, ya Allah, aku nanti malam akan pergi ke kampung sana. Berikan bimbingan orang yang ada di sana, berikan petunjuk. Kalau kita berguru kepada orang soleh itu malamnya sudah didoakan kita itu. Jadi beliau itu sebelum datang sudah ingat kita. Bahkan kata Imam Nawawi, bahkan kita Imam Nawawi malam sudah memohon, bahkan kemudian Imam Nawawi mengatakan dalam kitab tinggiannya, kalau mau masuk majelis sebisa mungkin, jika itu masjid, sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, disambung sekali memohon kepada Allah. Ini dihimbau Imam Nawawi ajarkan, jangan sampai
sombong dengan ilmunya, akan tapi minta kepada Allah. Siapa yang ngasih hidayah? Yuk, yang ngasih hidayah Allah. Makanya dihimbau ustaz kalau mau ngajar ngadu kepada Allah dulu, bukan hanya pamer ilmu. Makanya seorang harus mencintai dulu. Kalau gurunya yang mengajar mencintai muridnya, maka ketahuilah ini dia memasang, dia telah mengarahkan sinarnya, nurnya pada murid. Kemudian di sisi lain, seorang murid mencintai guru. Ada cinta di antara kita. Kalau kita belajar dengan orang sehebat apapun, kalau di hati kita gak ada cinta, gak akan dapat ilmu. Biarpun yang ngajar Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau hati kita gak mencintai guru, gak akan dapat ilmu. Bahkan biarpun yang ngajar Rasulullah. Ada pada zaman Nabi orang cerdas, hebat, hafalannya kuat. Kalau dengar wahyu turun langsung hafal dia. Cuman di hatinya tidak ada cinta ke Rasulullah. Apa yang terjadi? Maka dia bukan menjadi orang baik, tapi menjadi orang paling jahat. Fir'aun zaman itu namanya Abu Jahal. Dan Abu Jahal itu cerdas. Setiap hari hadir masjid Nabi. Kalau memang ada hadir, tidak ada datang dia. Bahkan Abu Jahal paling rajin majelis Nabi. Dan begitu rajinnya Abu Jahal itu, kalau dia pergi jauh gak mau ketinggalan pelajarannya Nabi. Dia bayar orang duduk dengan Muhammad, tulis apa yang dia omongkan Nabi ya, jangan sampai ketinggalan. Diam-diam dia penasaran dengan omongan Nabi Muhammad dan dihafal. Bisa dikatakan Abu Jahal itu hafal Quran. Akan tapi kenapa? Karena tidak ada cinta kepada gurunya, maka menjadilah Abu Jahal. Maka mari kita tata hati kita. Kita ini adalah mitra sama-sama. Saya akan mulia karena Anda. Percaya. Maka ayo kita berkumpul di sini, sama-sama mencari kemuliaan. Harapan kita apa? Berjalan di antara kita. Kita saling mencintai karena Allah. Kalau sudah ketemu dengan cinta itu indah, masya Allah, ketemu mudah, indah, senang. Kita saling mencintai, ditandai apa nanti saling mendoakan di antara kita. Nah kalau sudah kunci ini ada, belajar. Ilmu akan diberikan oleh Allah bukan di saat kita duduk bersama. Di saat kita sudah pulang pun akan Allah berikan ilmu karena sambut hati kita. Makanya ilmu laduni adalah sambutnya silah dengan guru. Tak pernah dengar ilmu laduni. Ilmu laduni tidak akan diambil, tidak akan didapat oleh seorang yang tidak punya guru. Dan syarat yang sebaik dengan guru, sehingga gurunya memberikan ilmu sedikit, tapi pulang sampai di rumah dia mendapatkan faedah banyak. Anda mendengar 10 kalimat dari guru, tapi karena hati Anda sangat mencintai, pulang Anda memahami berpuluh-puluh kalimat. Maka ayo kita tata hati kita saat ini. Kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah gak ada benci antara kita, gak ada dendam, gak ada permusuhan. Dan saya yakin kok kalau Anda benci dengan saya gak akan datang. Dan saya pun juga tidak datang kalau benci kepada Anda. Maka ini yuk kita tata lalu bahu husnudon. Kalau sudah menghadiri majelis seperti ini gak ada yang jelek. Mungkin ada orang selama ini gak pernah sholat, tapi pasti setelah ini insya Allah jadi ahli sholat. Mungkin yang kemarin suka gunjing akan berhenti semuanya. Selesai, ini kaidah pertama, bahwasanya harus bangun cinta di antara kita. Baik, kemudian kita akan belajar masalah cinta kepada Rasulullah. Mencintai Nabi Muhammad ada beberapa cara. Tapi kita harus tahu dong, faedah daripada mencintai Nabi adalah apa? Dengan Nabi Muhammad. Yang mencintai Rasulullah akan bersama Rasulullah. Dan kalau orang mencintai Nabi Muhammad, lihat akan tampak dalam dirinya kemudahan dalam beribadah. Jangan ngaku-ngaku dulu. Jangan ngaku cinta kepada Rasulullah. Ngaku gak berguna. Hakikatnya dulu. Tanda kalau kita mencintai Nabi itu apa? Kalau kita meniru Nabi Muhammad itu bangga dan senang. Kita bisa tiru Nabi itu bangga. Jadi di saat kita tiru Nabi itu dengan penuh kebanggaan. Ya seperti kalau ada seorang anak gadis gandrung dengan artis sama-sama perempuan. Coba. Kita tidak membicarakan tentang kejelekan artis, enggak. Artis yang masuk surga juga ada. Artis siapa itu yang memerankan peran film-film Islami, baik dan sebagainya, dia tulus mungkin. Saya hanya sebuah contoh saja, kan ada artis yang diidolakan. Maka jika ada seorang anak gadis mengidolakan artis dia bangga kalau niru bajunya, niru jalannya, niru lipstiknya, niru potong rambutnya, niru bangga dia karena ada cinta di dalam hatinya.
Lalu bagaimana orang ngaku cinta Nabi Muhammad gak bangga dengan sunnah-sunnah Nabi? Tanyakan dirimu sendiri selama ini. Berapa banyak sunnah Nabi yang sudah engkau tahu? Berapa banyak sunnah Nabi yang kita sudah kenal, akan tapi seberapa besar bangga kita di saat kita melakukan sunnah Nabi? Anggap saja kita lupa dan lalai selama ini, tapi malam ini ayo kita buka. Kita bangun saat ini dari keterlainan. Kita bangun dari kelalaian saat ini. Ayo kita dengan sunnah Nabi bangga. Dan kita jadikan hati kita senang. Dan kita latih dengan sunnah Nabi SAW. Nah, kita belajar mencintai Nabi Muhammad. Langsung saja tutup poin singkat. Yang pertama adalah, kalau Anda ingin mencintai Nabi Muhammad, panjatkan doa. Minta. Anda harus paham yang memberi cinta itu siapa sih? Allah. Yang mencampur cinta adalah Allah. Maka mintalah kepada Allah. Ini ngetes juga sih sebetulnya, ngetes diri kita sendiri. Sejauh mana kerinduan Anda kepada Rasulullah? Sekarang semua dari kita mungkin pernah tidak Anda minta pada Allah, ya Allah berikan padaku rezeki yang luas, duit yang banyak. Pernah? Pernah ya? Insya Allah hampir semuanya sholat duha pengen jadi duit. Ya Allah berikan padaku rezeki yang banyak. Kenapa Anda minta duit? Minta rezeki? Karena Anda menganggap rezeki itu penting. Karena Anda menganggap rezeki itu adalah sesuatu yang kita perlukan. Anda perlu rezeki kan? Perlu semuanya. Makanya kita minta rezeki. Maka rezeki penting. Di saat sakit minta berikan kesembuhan. Jujur, ada mbak enggak? Di antara kita yang nggak pernah minta rezeki pada Allah. Nggak ada. Semua yang minta rezeki, ya Allah berikan pada rezeki. Apalagi di saat anaknya mau sekolah, nggak punya uang, anaknya lagi sakit, nggak punya uang, ya Allah berikan pada rezeki untuk obat, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kenapa kita minta rezeki setiap hari? Karena kita menganggap rezeki itu penting. Sekarang pertanyaannya, pernahkah Anda minta kepada Allah begini? Ya Allah berikan kepada hatiku kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ya? Berarti kita tidak menganggap penting cinta kepada Rasul. Makanya cinta kita kurang Rasul. Hari ini kita sudah harus sadar bahwasanya cinta kepada Nabi Muhammad sangat penting. Minta kepada Allah. Bahkan dengan sesama pun penting kita membangun cinta di hati kita. Kita tuh sering salah loh ya. Indahnya orang itu saat mencintai bukan dicintai loh ya. Kalau kita mencintai, kita sedang saya mencintai ini, mencintai enak duduk. Di saat dicampur cinta, enak duduk, ini sumpah. Ibu-ibu yang solehah saya ingin tanya. Ibu pernah doa begini, ya Allah semoga suamiku mencintaiku dan itu. Benar? Suamiku mencintaiku. Salah bu doanya bukan begitu bu. Doa yang harus Anda hadirkan di hati Anda begini, ya Allah tambahkan kecintaanku kepada pasanganku. Itu menjadikan Anda mudah mengabdi. Kembali ya doa kita selama ini, minta kepada kiai tolong doain biar suami saya tambah cinta ke saya. Kayak gitu. Kiai doain agar istri saya tambah cinta ke saya. Biasanya gitu doa kita. Anda salah rumusnya. Bukan dia mencintai saya, yang enak adalah saya mencintai dia. Kalau Anda mencintai istri Anda mudah mengabdi. Susah berbuat zalim. Minta cinta. Kalau Anda marah sama orang, dendam sama orang, jangan. Kalau Anda pengen tidak marah lagi, ya Allah, titipkan cinta di hati. Orang dendam tuh capek loh ya. Dendam, ajar setan, iblis, sama orang itu. Capek dia hatinya. Karena ada apa dicampur cinta itu oleh Allah, sedih, capek. Makanya minta, ya Allah, aku kenapa pada yang orang itu kok jadi gak senang ya Allah. Jadikan aku mencintai dia. Ini dengan sesama manusia akan indah dengan cinta. Bagaimana dengan Rasulullah? Maka dari itu yang pertama ibu, jadikan ini doa yang pertama Anda. Sebelum Anda minta yang lainnya, pastikan ini. Ya Allah berikan kepadaku kecintaan kepada Nabi Muhammad. Ya Allah berikan kepadaku kecintaan kepada Rasulullah. Ya Allah semoga aku mencintai Nabi Muhammad. Allah. Kita tidak pernah minta doa ini. Makanya kita kurang cinta sehingga ikuti Nabi Muhammad jadi serba susah.
Yang pertama itu. Yang kedua perbanyaklah membaca sholawat kepada Rasulullah. Sholawat apa saja? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala sayyidina Muhammad boleh. Atau sholawat Ibrahimiyah yang panjang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bila Anda bila ini bebas Anda baca sholawat apa saja. Tapi yang terpenting Anda membaca. Dan membaca dengan hadir Anda ingin Nabi turut dalam bacaan Anda. Banyak orang tahu kecintaan Nabi Muhammad penting, tapi nggak baca sholawat. Semakin banyak sholawat yang kita baca, semakin kuat cinta kita. Makanya para ulama mengatakan kalau kau ingin tambah cinta Nabi, banyak baca sholawat sebanyak-banyaknya. Kayaknya hari ini kita mengoreksi diri dan semuanya, nggak usah koreksi orang. Sekarang perlu bertanya pada diri kita sendiri. Ibu bapak bisa. Saya bertanya. Ada orang baca sholat sehari 10.000 kali, bahkan ada 50.000 kali. Tapi itu tidak akan menyita waktunya, karena waktu jadi berkah bagi dia. Waktunya sama, baca sholatnya biasa, tapi nggak bisa 50.000, bisa 10.000, bisa 1.000 kali. Baca sholatnya nggak biasa. Jadi waktu bagi seorang hamba ini berkah. Ada orang yang sehari bisa 1.000 kali. Ada orang sehari 500 kali. Ada yang sehari hanya 100. Bahkan ada yang sehari nggak bisa baca sholawat, nggak pernah berselawat. Bukan tidak punya waktu. Kenapa? Karena tidak diberi Allah. Waktunya tidak berkah. Sekarang saya mau tanya ibu bapak, tidak usah dijawab. Berapa kali Anda baca sholawat dalam sehari? Tidak usah dijawab. Kalau ternyata Anda tidak punya bilangan, berarti Anda lupa dengan Nabi Muhammad. Anda harus punya bilangan. Artinya harus sesuatu yang Anda lazimi setiap hari. Ya kalau tidak, terus bagaimana ngaku pada Nabi Muhammad? Anda koreksi dan Anda marahi diri Anda sendiri saat ini. Kita tuh sering terlena hal-hal kecil penting tapi kita lupakan. Sholawat pastikan sehari berapa kali ada sholawat. Ulama mengatakan paling sedikitnya membaca sholawat sehari itu tidak boleh kurang dari 300 kali. 300 mah kecil banget. Tapi ada 300 enggak. Ayo tanyakan diri sendiri. Jangan-jangan nganggur semuanya kan. Kita sering lupa dengan Rasulullah. Kita sering lupa dengan Nabi Muhammad. Sederhana. Pastikan di rumah Anda dikit-dikit sholawat. Dan sholawat itu kalau kita bicara sholawat, apa sih faedah daripada sholawat di balik itu semua? Faedah yang banyak. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Kalau engkau baca sholawat sekali, Allah balas sholawat 10 kali. Sholawat Allah untuk kita adalah rahmat. Allah turunkan kepada kita, berikan kepada kita. Kita baca sholawat Rasulullah sekali, dibalas 10 kali oleh Allah. Bagaimana sholawat Allah? Yukhrijakum minadh dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Sempit rezeki akan lapang rezeki, sempit hati akan lapang hati, susah akan bahagia, permasalahan akan terselesaikan dengan bersolawat. Yakinlah Anda dengan solawat akan terselesaikan masalah. Oh, Allah yang berjanji kalau Anda punya iman kepada Allah, maka jangan sampai Anda meninggalkan solawat kepada Rasulullah setiap hari. Insya Allah mulai besok pagi sudah punya jadwal masing-masing dan target. 300 mah kecil, ibu bener. Ibu-ibu lagi masak, ibu suka masak kan? Bu, alangkah indahnya ibu lagi masak sholawatan, bumbunya bukan bumbu masak, ditambahi bumbunya nama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah. Akhirnya sayurnya dimakan suami tambah sayang, dimakan anak tambah baik, karena bumbunya sholawat kepada Rasulullah. Kalau masaknya 2 jam sambil bersolawat berapa kali Anda bisa membaca solawat, bisa ratusan bahkan ribuan. Sambil nunggu suami di rumah bersolawatan, yang bekerja pun sambil nyempul solawatan, yang berlayar pun sambil anu solawatan, dikit-dikit solawat. Allah, pecinta Nabi Muhammad dia. Dan kebaikannya tidak hanya diberikan kepada Anda, Allah janjikan keturunanmu ada Nabi Muhammad. Bersolawat diberikan rahmat dalam dirimu, termasuk dalam keturunan. Sehingga ulama mengatakan
akan dijanjikan yang banyak salawat keturunannya akan dijaga oleh Allah. Keturunanmu akan dijaga, keturunan kita dijaga oleh Allah. Maka mulai hari ini ayo bersalawat pada Rasul. Minimal 300, kecil mah 300. Kalau 300 pun Anda tidak mengamalkan, Masya Allah, rugi sekali hidup Anda. Selesai salawat, siap. Saya musuh amalan saja hari ini. Kita bertemu pertama, kenapa? Biar nanti kalau sudah punya amalan, saya pergi kemanapun Anda masih ingat saya, doain saya sambil berselawat. Dan dibudayakan di rumah Anda selawat. Putra putri Anda yang kecil-kecil diajak selawat. Sebelum tidur ditanya, nah saya sudah berapa kali selawatnya? Masih umur 7 tahun dia. Baru 100 Umi, kena 300 ya, saya tungguin dia. Sambil saya buatin tengah anak saya gitu. Anaknya kuliah di mana, di Bro sana atau di Balikpapan sana, ditanya saya, Soleha sudah berapa kali sholawat dalam sehari ini? Aduh Umi belum, oh jangan dong saya. Sholawat pada Rasulullah, sisihkan waktu untuk sholawat. Jadi nomor 1 kan untuk sholawat. Budayakan di rumah kita sholawat pada Rasulullah. Kemudian setelah itu, setelah sholawat pada Rasulullah, apa? Yang ketiga, untuk menanamkan kecintaan kepada Nabi Muhammad, insya Allah di majelis Rasulullah malam ini kita berkenalan serius dengan Nabi Muhammad malam ini. Yang ketiga adalah membiasakan kita dengan Nabi agar kita semakin sering ingat kepada Rasulullah. Sudah dihitung sunnah-sunnah saja yang ringan, gak usah banyak-banyak. Semuanya sudah tahu insya Allah. Kalau minum pakai tangan apa Rasulullah? Pakai tangan kan? Makan pakai tangan apa? Kanan. Kalau ke toilet, kaki mana dulu? Kiri. Ilmu sudah ada. Makan baca apa? Bismillah. Itu sunnah Nabi SAW. Selesai makan baca apa? Alhamdulillah. Baik, kita mulai yang ringan saja. Yang setiap hari pasti Anda makan, setiap hari Anda pasti minum. Mulai hari ini budayakan sunnah Nabi di Kecamatan Maratua. Pastikan Anda tidak akan minum kecuali dengan tangan kanan. Mulai hari ini. Pastikan. Sudah mengerti kok masih minum dengan tangan kiri. Mana Rasulullah? Mana Nabi Muhammad? Hanya ada di lisan saja, jangan di hati. Kalau sudah Nabi Muhammad di hati, maka Anda akan selalu ingat. Minumlah dengan tangan kanan, makanlah dengan tangan kanan, masuklah toilet dengan kaki kirimu dulu. Bahkan ulama mengatakan, jika ternyata di saat engkau masuk toilet kok tiba-tiba kaki kananmu dulu, karena lupa kau mendahulukan kaki kanan, tarik kembali. Demi Rasulullah, aku harus mendahulukan kaki kiri. Permasalahan kita ini gak biasa dengan Nabi Muhammad. Gayanya kok kita sering ngaku cinta dan tapi hal-hal yang sepele tidak kita lakukan. Setiap hari kita masuk toilet, coba Bapak Ibu masuk toilet tadi pagi, saya tanya kepada Bapak Ibu, tadi pagi masuk toilet pakai kaki kanan dulu atau kiri dulu? Saya tanya Ibu, tadi pagi ke toilet kaki kanan dulu atau kiri dulu? Kiri. Saya tanya dulu, tadi pagi kalau ke toilet kaki kanan dulu, kiri dulu, atau tidak ingat? Tidak ingat. Karena Nabi Muhammad ada di hati sudah. Hari ini kita harus berubah. Cukup itu saja. Ilmu saya sederhana, bukan nyumbang 1 miliar, bukan harus dia di medan laga, nggak ada. Membiasakan dengan Nabi doa yang sederhana. Percaya keberkahan hidup karena Anda selalu ingat Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Semakin Anda sering ingat Nabi Muhammad, Allah akan bimbing. Sifatmu akan mengikuti sifat Nabi Muhammad. Minum. Ingat Nabi Muhammad. Bukan sekedar minum dengan tangan kanan, Ibu, Bapak. Bukan sekedar minum dengan tangan kanan. Kalau hanya sekedar minum dengan tangan kanan, orang kafir minum dengan tangan kanan. Monyet minum dengan tangan kanan. Ada. Tapi yang terpenting adalah Anda ingat. Jadi kalau Anda minum itu adalah dengan tangan kanan, Anda sadar kalau Anda ngikut siapa? Rasulullah. Ngikut Nabi Muhammad. Ngikut Nabi Muhammad itu terus. Dan biasakan anak kita untuk ngikuti Nabi Muhammad. Wajah bismillah, saya ikut Nabi Muhammad. Sering saya ulang-ulang contoh. Ini adalah contoh yang terasa. Misalnya, seorang ibu jangan
membiarkan anaknya makan dengan tangan kirinya biarpun masih kecil. Biarpun masih kecil, harus dibiasakan dia untuk membiasakan makan dengan tangan kanan. Untuk mengikuti Rasulullah. Coba saja, banyak ibu-ibu bisa membiarkan ada anaknya makan dengan tangan kiri. Kenapa? Bapak ibunya juga nggak jelas makannya pakai tangan kanan. Makanya di anaknya pun juga seperti itu. Tapi kalau di rumah Anda biasakan, Masya Allah, putranya makan dengan tangan. Di saat minum pun berusaha untuk duduk, karena Nabi Muhammad selalu minum dengan duduk. Kecuali dalam keadaan darurat. Nabi pernah minum dengan berdiri. Tapi kebanyakan minum Nabi adalah dengan cara duduk. Maka Anda jangan minum dengan berdiri selagi masih bisa untuk duduk. Sederhana sepele. Ibu-ibu kalau melihat anaknya makan dengan tangan kiri, jangan biarkan. Maka ibu yang solehah yang mengerti langsung mengingatkan ya, anak-anak, gitu. Sayang kalau minum jangan pakai tangan kiri, pakai tangan kanan. Sayang pakai tangan yang bagus ya, gitu ya. Nah, itulah ibu mengingatkan. Cuman kita pengen siapa di antara kita kalau mengingatkan anaknya begini, sayang kalau makan jangan pakai tangan kiri, tetapi makanlah dengan tangan kanan seperti Rasulullah, sepertinya tidak pernah kita bawa. Kalau kita semakin jauh dengan Nabi Muhammad, semakin terpuruk hidup kita. Tapi percaya kalau semakin kita dekat dengan Nabi Muhammad, siapapun Anda jadi orang kaya selamat, jadi pejabat yang baik, semuanya ukurannya adalah kedekatan dengan Nabi Muhammad. Maka kita pun biasakan hal semacam ini. Berapa kali Anda ingat Nabi setelah itu? Sholawatnya saja sudah 300. Kemudian sudah mau minum, makan ingat Nabi Muhammad. Mau tidur ingat Nabi Muhammad. Mau ke toilet ingat Nabi Muhammad. Masya Allah. Itu saja amalan yang perlu kami dengarkan. 3 saja, gak usah banyak-banyak. Yang pertama apa tadi? Yang pertama berdoa kepada Allah. Ya Allah berikan kepadaku kecintaan kepada Rasulullah. Jangan sampai Anda tinggalkan. Jangan mendahulukan duit dulu ya. Jangan mendahulukan yang jomblo. Jangan mendahulukan istri pasangan dulu. Ya Allah berikan kepadaku jodoh yang cantik. Gak usah ngomong dulu. Agar minta ya Allah berikan kepadaku cinta. Jadikan nomor 1 doa ini. Kemudian yang kedua apa? Membaca sholawat. Yang ketiga apa? Membiasakan dengan Nabi Muhammad. 3 saja amalan yang Anda lakukan. Kemudian setelah itu apa? Ada lanjutannya biasanya keempat. Apa itu? Baik-baik dengan umat Nabi Muhammad. Dan ini akan pesan terakhir bagi kami yang akan kami sampaikan sebelum kami tutup. Jangan Anda punya dendam kepada umat Nabi Muhammad. Saya lanjutkan. Agar hidup Anda enak, tidak punya musuh. Itu umat Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad. Jangan ada dendam dengan umat Nabi Muhammad. Kalau ingin mendendam ya wajar, namanya manusia. Kalau Anda marah dengan dia. Capeknya orang dendam, ibu coba orang berdendam. Mau hadir pengajian terlambat. Dendam kepada umat Nabi Muhammad. Sama-sama hadir pengajian. Nggak ada tempat penuh semuanya. Ada tempat di depan. Ibu-ibu tersebut langsung ke tempat depan. Alhamdulillah ada tempat kosong di depan. Saya bisa dengar ceramah Ustadz idola saya. Akhirnya sang ibu duduk di depan, paling depan. Setelah duduk di paling depan, Pak, rupanya di samping tempat duduknya itu adalah orang yang dibenci sama dia. Ngapain saya duduk sih? Baru sadar dia setelah dengar ceramah Ustadz, baru sadar yang sampai di sampingnya orang yang didendamin sama dia. Dia sudah langsung miring-miring begitu. Padahal tetangganya itu, temannya itu yang di sampingnya juga tidak nyumpin dia, tidak memukul dia, tapi hatinya gelisah. Begitu bodohnya orang yang miara kebencian dan dendam. Makanya termasuk doa yang selalu saya panjatkan, ya Allah hilangkan dendam di hati saya. Saya tidak ingin dendam kepada siapapun. Capek ngedendam. Kalau Anda dendam kepada seseorang, Anda melihat rumahnya benci, rumahnya, melihat mobilnya juga nggak senang. Kalau dia pejabat, paling kita memfitnah, paling korupsi bikin rumah. Kalau bukan pejabat, maksudnya paling punya tuyul. Ada karena orang benci, capek orang benci, Pak. Makanya jangan membenci umat Nabi Muhammad, Anda akan rugi. Nabi Muhammad mencintai umat Nabi Muhammad, kenapa Anda benci dan dendam?
Resep terakhir sebelum berpisah, ayo kita akan berdamai di kampung ini dengan keindahan sederhana. Amalkan, mau resep? Resep agar indah, nggak punya benci, nggak punya cinta. Sederhana. Kalau Anda mulai marah dengan seseorang, mungkin dia adalah orang yang pinjam duit nggak balik-balik. Sudah begitu dia beli motor lagi, Allah, bangun rumah. Anda marah dengan dia, benci. Atau ada orang memfitnah Anda mulai marah dengan dia. Jika Anda menemukan hati Anda mulai marah dengan seseorang, maka langsung hantam dengan apa? Dengan panjatan doa. Doain. Ada ngomong berat, pinjam duit nggak balik-balik, gimana saya doain? Kurang ajar sama saya, gimana saya doain? Ya memang begitulah, berat ini. Karena ilmu membersihkan hati itu kayak operasi. Operasi tahu? Operasi sesar. Kalau orang operasi sesar langsung dibedah mulut perutnya, nggak berani orang. Harus ada obat bius sih. Saya kasih obat bius hari ini agar Anda mendoakan orang yang Anda benci pun dengan mudah. Hari ini juga, malam ini. Capek saudara, jangan nyimpan dendam, capek. Kalau saya hidup dengan dendam tuh masya Allah capek banget. Ngapain dulu dengan dendam? Kalau saya punya orang mengganggu saya, sudahlah, tak habisi dengan doa deh. Nggak perlu nyimpan, capek. Sudah dia enak-enak, kenapa hati saya sakit? Dia bangun rumah kenapa sakit? Kok bodoh banget? Saya itu saya tidak boleh bodoh. Ada resep Nabi SAW itu Bapak dengan resep Nabi agar Anda mudah mendoakan orang lain. Jadi mendoakan itu adalah untuk bersihkan hati. Tapi doain kan nggak gampang. Berat saya berdoakan. Berat saya berdoakan. Baik. Resepnya adalah hadis Nabi SAW sebagai bentuk agar indah perkumpulan kita. Ma min abdin muslimin yaqulu li akhihi muslimi ala dhahri al-ghaib illa wa qala al-malaku wa laka bimithli. Tidak ada seseorang yang mendoakan saudaranya yang tidak ada di hadapannya atau lagi bermasalah dengan dia sebagai nafsir begitu. Kalau kita mendoakan orang yang kurang ajar sama kita, malaikat semua mendoakan kamu dapat duluan. Makanya kalau saya diganggu orang misalnya, tapi tidak diganggu sih. Kalau seandainya ada orang mengganggu saya, memfitnah saya, itu waktu kesempatan untuk bahan menghadap kepada Allah. Sebab kalau ada orang kurang ajar sama saya, kok saya doain dia, saya dapat duluan. Saya dapat duluan. Itu janji dari Nabi Muhammad SAW. Makanya ibu bapak, apabila ada orang kurang ajar kepada Anda, langsung saya ajar, awas ya nanti malam, kurang ajar. Awas nanti malam. Awas nanti malam. Awas nanti malam, nanti malam didoain. Ya Allah semoga rezekinya banyak. Rezekinya banyak. Maka malaikat jawab, kamu dapat duluan. Bahkan kalau Anda punya hajat agar dikabul, doain orang kurang ajar itu. Jangan doa ya Allah semoga rezekiku banyak, nggak dikabul-kabul lagi. Masih ada dengki di hati kita, masih ada benci di hati kita. Ternyata mendoakan orang lain itu istimewa. Bahkan kalau perlu Anda nggak sempat mendoakan diri Anda sendiri, tapi doain orang lain, Allah kabul untuk Anda. Siap insya Allah. Berat ya? Nggak mau dikabul doamu? Yang sempit rezekinya, doain orang yang kurang ajar, ya Allah itu kurang ajar banget sama saya. Pinjam duit sudah 4 tahun nggak balik-balik, dicari susah ya Allah. Ya Allah berikan padanya rezeki yang banyak. Malaikat menjawab, kamu dapat duluan Allah. Dan setelah saya membaca hadis itu, dan awal saya baca hadis itu, saya belajar. Setelah ada orang ganggu saya doain habis-habisan. Biar saya dapat juga. Yang kedua, biar hati saya itu gak ngedendam. Capek ngedendam sama orang itu, gak ada enaknya. Setelah itu alangkah indahnya rumah tangga kita. Alangkah indahnya kita bertetangga kalau kita bisa mendoakan. Siap ya? Nanti pulang ke rumah, tadi amalannya sudah jelas, selawat. Kemudian tambah lagi amalan, nanti ambil kertas, Pak, pulang bawa tulis nama-nama orang yang kurang ajar.
tulis nama orang-orang aja. Udah bener. Kalau Anda ingin jadi waliullah itu bukan orang yang terlalu banyak amalnya, bukan. Tapi yang datang kepada Allah biqalbin salim, yang hatinya gak ada dendam dengan umat Nabi Muhammad. Gak ada benci dengan umat Nabi Muhammad. Kalau sudah hatimu seperti itu, waliullah, biarpun gak ada yang ziarah rumahmu. Bersih hati, gak ada dendam dengan Nabi Muhammad. Dia kurang ajar. Oh, gara-gara kurang ajar tak doain nanti malam, ya Allah. Semoga rezekinya banyak, suaminya tambah cinta, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Indah dengan begitu. Maka kalau sudah Anda punya rumus ini, ditambah jangan biasa doain jelek kepada orang lain. Jangan biasa ngomongin jelek kepada orang lain. Hari ini ibu bapak di media sosial biasa orang caci maki. Saya menghindar dari wilayah. Makanya kalau ada orang bertanya, Buya, bagaimana pendapat Buya tentang Ustadz ini, saya nggak akan menganggap. Saya nggak pengen buat musuh. Cuma kadang-kadang orang kurang ajar ngadu domba. Omongan saya dipotong diadu sama Ustadz ini, omongan saya dipotong diadu sama Ustadz ini. Nah, ini orang kerjanya ngadu domba. Baik, selesai ibu urusan kita dengan sesama. Caranya apa tadi? Mendoakan. Obat biusnya sudah diambil tadi. Kalau Anda mendoakan orang yang kurang ajar kepada Anda, langsung dikabul buat Anda. Bahkan doa ini lebih cepat dikabul daripada Anda doa di depan multazam tapi hati Anda kotor. Ada orang pengen doa nunggu mau ke Mekah dulu, mau umrah dulu, kelamaan. Kapan umrahmu? Semoga bisa umrah semuanya cepat. Amin. Akan tapi ternyata doa yang paling cepat adalah mendoakan orang yang mengganggu kita, memfitnah kita, menguji kita. Indah. Lakukan itu semuanya. Siap melakukan? Baik, bismillah. Ini adalah ijazah terpenting berindah. Jangan biasa punya musuh. Kalau Anda sudah punya hati semacam itu, aman. Sebab apa? Setiap hari mungkin kita diganggu oleh manusia. Sebab manusia, teman kita itu manusia. Manusia bukan malaikat. Pasti ada salah. Kalau kita tidak punya ilmu kebal semacam itu, capek ilmu kita di zaman ini. Biarpun Anda jadi ustaz, biarpun sebaik apapun Anda ngaji aja. Selesai insya Allah. Maulid dan masalah sambung hati Rasulullah sudah selesai. Yang terakhir adalah bagaimana menata hati Anda. Saya pengen kampung ini, saya dengar cerita dari Pak Camat tadi, insya Allah kampungnya orangnya tidak terlalu banyak. Selagi tidak terlalu banyak ini gangguannya nggak banyak-banyak amat. Tapi pun demikian, khawatir setan mengganggu. Sudah sedikit bermusuhan kan gak enak. Tapi sudah sedikit terbangun cinta, indah sekali. Indah saling mencintai di antara kita. Ini yang bisa kami sampaikan. Kita akan baca doa setelah ini. Tapi sebetulnya tadi disampaikan Ustaz Taufik, Masya Allah tentang program pondok pesantren. Tiba-tiba kok tadi Ustaz Taufik cerita tentang angkat lembaran yang dibagi. Sebetulnya gini Ibu Bapak, pondok pesantren Al-Bahjah memang tidak pernah minta sumbangan kepada pemerintah dengan sengaja. Bahkan kami sampaikan, bahkan kemarin waktu Pak Sekda menawarkan, tolong Ustaz Taufik segera nanti berikan proposal kepada kami. Kami langsung tak tolak tidak. Bukan kami benci dengan pemerintah, enggak. Kami dengan pemerintah baik-baik sekali. Akan tapi yang kami rindukan adalah dari koceknya hamba Allah, bukan dari dana pemerintah. Pemerintah masih punya banyak PR. Kenapa Pak dari koceknya hamba Allah? Sebab siapapun yang ikut membantu program dakwah, dia akan dapat amal terus. Coba, saya tanya, setiap malam berapa rakaat Anda bisa melakukan sholat malam? 10, 8, 4, anggap saja 5 rakaat. Sehari berapa lembar Al-Quran yang Anda baca? 10 lembar? 5 lembar? 1 lembar? Masya Allah. Tapi kalau Anda ikut program ini, Anda ikut program mencetak, membuat pondok pesantren ini, Anda harus yakin betul Pak, sebanyak santri yang membaca Al-Quran di sana, pahalanya nyampe kepada Anda Allah. Sementara Anda di rumah, sebanyak sholat yang ditegakkan di tempat tersebut sama seperti yang bangun masjid ini di sini. Orangnya sudah meninggal tapi pahalanya ngalir. Semua yang ada di sini berapa ribu orang ini
pahalanya nyampe ke mereka. Maka dari itu mau kita masih hidup, ayo ikut andil biarpun hanya Rp1.000. Saya ngomong, saya pengen semuanya punya infak wajib, tapi yang ringan Rp1.000 per bulan. Saya ambil satu yang paling ringan, bukan uangnya yang saya inginkan, tapi hati Anda yang saya rindukan. Caranya Rp1.000 itu bukan 100.000 untuk 100 bulan. Nah, lupa Anda dengan kami. Ya setiap bulan Anda ingat, sebulan ingat pondok, sebulan ingat pondok. Biar Rp1.000. Anda boleh menambah 5.000 boleh 10.000 boleh. Kita pengen koordinir indah di sini, Masya Allah. Siap Rp1.000 per bulan, Insya Allah. Anda boleh lupa, tapi tim Insya Allah nggak lupa akan ingatkan. Cuma tadi ngomong koordinatornya siapa begini, wah ini enak ada Pak Camat. Pak Camat Masya Allah luar biasa. Dari kemarin saya senang di Bro, Pak Bupatinya hadir, Pak Sekdanya hadir, sampai di sini Pak Camatnya malah jemput nemani saya. Jadi sekaligus Pak Camat ini harus punya tim anak-anak muda yang jadi koordinator pesantren Al-Baca untuk menjemput ibu-ibu Rp1.000 per bulan tadi. Siap Ibu? Jadi Anda setiap bulan ingat saya, ingat pondok, dan ingat Rasulullah, ingat nasihat saya. Enak kan? Rp1.000 itu saja yang kami rindukan. Biar sambung hati. Saya tidak ingin saya datang sekali lo putus. Kok gampang sekali putus? Putus cinta kok gampang banget. Saya datang sekali harus sambung terus. Sambung terus sampai Anda tiba-tiba punya cucu. Oh, aku kan yang bangun pada itu. Hei cucuku kok masuk sana. Saya itu orang gunung Ibu, jadi naik kapal sedikit. Saya orang gunung, jadi bukan orang laut. Jadi saya mual oleh tadi itu. Makanya saya terputus-putus. Kayak kakek-kakek. Dulu saya guyonan, kalau masih muda pakai minyak wangi, giliran tua pakai minyak angin. Ya saya kena minyak angin. Makanya saya nggak kuat ngomong ngangkat suara tadi. Mual. Semoga saya sering kesini nanti jangan mual lagi. Kita gara-gara kan baru sekali. Tapi kalau berkali-kali nggak mual lagi. Kalau mual berkali-kali keterlaluan. Orang sini ada yang mual naik apa? Enggak. Ya. Jadi salah saya ini. Insya Allah. Baik, cukup insya Allah. Mari kita tutup doa. Pak Camat selalu sebagai koordinator proyek Allah dan Rasulnya. Pak Camat dan Pak Damdim semuanya nanti. Atau kantornya di mana, kantor Al-Bajan buat sini. Ibu habis belanja Rp1.000. Boleh lebih Bu, masa 1.000, Rp10.000, oke. Subhanallah, sambung hati dan indah. Baik, mari kita tutup berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Allah ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta dari-Mu. Berikan kepada kami kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasih Nabi Muhammad. Ya Allah, mereka adalah hamba-Hamba-Mu. Hamba-Hamba-Mu datang ke tempat ini karena mereka punya hajat ya Allah. Hajat mereka ingin dekat dengan kekasih Nabi Muhammad. Hajat mereka ingin sambung hati dengan kekasih Nabi Muhammad. Maka kami mohon berikan ke hati mereka kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasih Nabi Muhammad. Sehingga dengan cinta itu mereka mudah mengikuti kekasih Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, seperti Engkau pertemukan saat ini, kumpulkan kelak di surga bersama kekasih. Amin. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari fitnah, kebencian, permusuhan, dengki dan dendam. Amin. Maka kami mohon seperti Engkau pertemukan jasad kami, bertemukan hati kami dengan cinta ya Allah. Jauhkan kami dari dendam dan dengki kepada sesama kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang menyakiti kami, jika ada orang zalim kepada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami,
Kami mohon ya Allah jangan hukum dia, karena dia umat kekasih Nabi Muhammad. Jangan hukum dia ya Allah, ampuni dia, karena dia umat kekasih Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari sebab kehinaan, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Berikan kasih sayang kepada mereka ya Allah. Kami mohon jauhkan kami dari sebab kehinaan. Kami yang ada di masjid dan para tetangga-tetangga masjid dan yang berada di pulau ini ya Allah, kami mohon ya Allah, jauhkan mereka dari sebab kehinaan. Jauhkan kami dari meninggalkan sholat. Jika ada di antara kami hamba-Mu yang sering meninggalkan sholat, kami mohon mulai saat ini jadikan mereka ahli sholat. Jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami dari dunia, jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan penghinaan. Maka kami mohon, jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah melakukan zina, kami mohon ampuni ya Allah dan tutup aibnya ya Allah. Bencikan kepada zina ya Allah. Buka pintu halal dan jauhkan anak kami, keluarga kami dari zina ya Allah. Jauhkan kami dari makan riba, jauhkan kami dari judi, jauhkan kami dari berbuat zalim kepada tetangga ya Allah. Kami mohon ya Allah yang sempit rezeki, lapangkan rezeki mereka dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karena ya Allah, dengan anak yang soleh-soleh yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Anak-anak kami ya Allah, jaga mereka ya Allah, jadikan mereka anak ahli surga ya Allah. Kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami ketulusan dan keikhlasan, dan kirimkan kepada kami hamba-Mu yang tulus dan ikhlas di surga-Mu, yang bisa berjuang bersama kami dan jadikan kami bersama mereka. Ya Allah, pandang semua ini dengan kasih sayang ya Allah. Ya Allah, wujudkan keindahan di kampung ini, di pulau ini ya Allah. Hamba yang saling mencintai karena-Mu dan karena kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari fitnah dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Allah, ampuni dosa kami. Panjangkan umur kami dalam taatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua ya Allah husnul khotimah. Husnul khotimah. Husnul khotimah. Jangan cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami. Dan kami mohon jangan Kau jadikan ini pertemuan terakhir bagi kami. Mudahkan kami setelah itu saling bertemu dalam kebaikan, bertemu dalam kebaikan, bertemu dalam kebaikan hingga kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khotimah, batin dan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat Al-Quran dan bunyi La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.